السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadzul Fadil Syekh Yusuf Martak matallahu fi tuli hayati, Ketua DKM Masjid Fatimah Muhammad, para pengurus, para kiai, para alim ulama, para hujjah, jamaah, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada siang hari ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah yang dikhususkan untuk orang tua kita almarhumah Ibu Fatimah Fadel Al-Amri dan juga Bapak almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Al-Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 13 hari lagi lebaran, ya. Jadi masih setengah hari lagi azan maghrib, masih lama ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, dari awal, sekarang dan yang akan datang, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu, membiasakan doa 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dan saat memasuki bulan Ramadan, mereka kembali berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan, kekuatan, kesehatan lahir batinnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah melewati Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah ibadah yang panjang dibandingkan ibadah lainnya, pahalanya sangat dahsyat Allah berikan kepada kita. Dan kebahagiaan bagi mereka yang puasa saat mereka berbuka puasa, inda fitrihi, kemudian saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, inda liqa'i rabbih, dengan amal ibadahnya yang banyak selama Ramadan, selama hidupnya, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala.
kemudian mendapatkan syafaat karena puasanya. Mereka menahan lapar haus, bahkan syahwatnya ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mengadu kepada Allah menyelamatkan orang yang puasa itu. Dan orang-orang yang puasa akan dimasukkan ke dalam babur rayyan, pintu pemuas dahaga. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Setan tidak bisa menggoda orang yang puasa kalau puasanya benar. Dia nggak akan sanggup menggoda hamba Allah yang ikhlas, orang yang sedang puasa. Siapa tadi yang puasa? Saat ini kan siang kita puasa nih. Yang kumur menjelang sholat zuhur 3 kali, keluarnya 2. Ada nggak yang kayak gitu? Menjelang maghrib 5 menit sebelum azan kita makan minum dulu, berani nggak? Walaupun sedikit. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak berani dia. Itulah hebatnya orang puasa. Jangankan yang haram, yang halal saja di bulan Ramadan dia mampu mengendalikannya. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat puasa beda dengan di luar puasa. Mungkin selama di luar Ramadan nafsu kita menjadi imam. Ya, iman kita menjadi makmum. Saat Ramadan nafsu kita menjadi makmum, iman kita menjadi imam. Terjaga dia. Matanya terjaga dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Orang yang puasa itu tidak berkata-kata kotor, tidak teriak-teriak, tidak marah-marah, ya. Kemudian fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un shaimun. Saat orang mencelaknya, mengganggunya, maka kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya sungguhnya aku sedang puasa. Makanya matanya terjaga. Jangan sampai seperti orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum a'yunul la yubsiruna biha. Matanya tidak terjaga dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Ramadan ujian datang. Dilihat dosa, ditinggalin mubazir. Akhirnya nabrak tiang listrik dia, ya. Matanya harus terjaga karena keimanannya kepada Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Terjaga matanya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah lemes banget biar kelihatan puasa ya. Ya, pada nunduk-nunduk zikir-zikir lama-lama. Nah, memang nikmat di masjid itu nikmat. Ya, bawaannya zikir bangun-bangun azan maghrib ya. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib, azan isya yang lain belakangan. Yang penting azan maghrib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bulan Ramadan juga menahan dari marah, ya. Orang mencela, gibah, fitnah, tahan diri. Jangan marah-marah, ya. Orang mencela kita, membuli kita, lemparin aja pakai bunga beserta pot-potnya, ya. Jangan, tuh marah juga namanya. Ada Pak Haji semangat nih kalau dalam bulan Ramadan, semangat ke masjidnya luar biasa. Jangankan yang wajib, sunnah ketinggalan aja marah-marah, bener gak? Saking semangatnya ibadah tuh, gak mau ketinggalan yang namanya sunnah. Masuk pintu masjid, pintunya masih dikunci, dikunci, marah-marah. Kenapa nih masih dikunci masjid nih? Pak Haji mohon maaf, kata jamaah yang lain, itu bukan dikunci, pintunya digeser, ya. Pintunya digeser, sabar ya, tenang aja, tenang. Kemudian juga harus terjaga lisannya dari ngomongin orang. Biasanya kan yang sering ngomongin orang itu
bapak-bapak, kalau ibu-ibu nonton bola, main basket, ya. Ini harus terjaga lisannya nih. Ibu dari mana, Bu? Saya dari rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Ngecek ini tensi. Tensinya naik. Berapa? 180 per 170. Tinggi gak? Tinggi dia. Kenapa tinggi bisa begini? Tetangga renovasi rumah, ya. Jadi emosi deh. Tetangga beli mobil baru, dia yang sesak jantungan. Benar nggak? Padahal itu bukan mobil dia, mobil orang. Dia supir, tenang aja, ya. Boleh minjem. Susah ngelihat orang seneng, seneng ngelihat orang susah. Awalnya ibu-ibu buka puasa bersama. Bagus nggak? Bagus, buka puasa bersama. Beresin takjil, persiapan. Kumpullah ibu-ibu, ya. Ini takjil makanan berbuka yang bawa siapa nih? Salah satunya Ibu Joni. Ibu Joni. Oh, pantes. Dikit, orangnya pelit. Nggak habis tulisan kita tuh, jelekin orang aja. Lagi sholat duha, lagi sujud di musola masjid, ada jamaah lagi ngomongin orang. Si fulan itu orangnya pelit, ya. Itu kita dengerin sambil sujud, benar juga ya. Selama ini memang begitu dia. Kita lagi sujud tuh, menikmati dosa, ya. Tahan lisan kita, tahan telinga kita, jaga mata kita, ya. Ibu, ini tahu nggak nih? Ada jamaah kita itu anaknya baru nikah. Alhamdulillah. Allah, palingan juga kecelakaan, ya kan? Nggak habis-habis tuh kata-katanya dia. Kenapa kamu bilang kecelakaan? Lahirnya di rumah sakit. Ya emang di rumah sakit, emang di mana, ya? Jadi harus dijaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Sia-sia puasanya ntar di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya matanya digunakan untuk menghayati ayat Quran. Hatinya digunakan untuk mentadabburi, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, matanya melihat kekuasaan Allah, telinganya mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Gampang kalau kita mau istirahat, mau tidur, dengerin murattal, 5 menit berjalan insyaallah tidur. Menggodaannya dahsyat ini, ya. Pahala besar, godaannya dahsyat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa optimalkan maksimal ibadah kita di sisa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan husnul khatimah, ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan di sisa Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Muttafaqun alaih. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, melebihi hari-hari sebelumnya dibandingkan hari lainnya. Nabi serius, grafiknya semakin ke sana makin memuncak, keimanannya, ketakwaannya, ibadahnya, muamalahnya dan sebagainya makin memuncak. Justru akhir dari petualangan ibadah kita ujungnya. Bahkan Nabi itu i'tikaf di 10 hari pertama. Kemudian pertengahan, apalagi di akhir. Ini luar biasa Nabi. Kalau kita kan grafiknya itu turun. Shopnya makin lama makin maju. 3, 2, 1, tinggal imamnya doang, ya. Turun. Vaksin, booster pulang kampung, ya. Boleh nggak pulang kampung? Boleh, silakan pulang kampung. Walaupun Nabi nggak setiap tahun pulang kampung, ya. Silakan. Mudah-mudahan yang pulang kampung selamat, diberkahi oleh Allah, tetap menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melarang pulang kampung nggak punya kampung, ya. Berarti dijaga kampung. Apapun itu, kata presiden kita itu ada 23 juta kendaraan mobil yang mau pulang kampung diprediksikan. 17 juta motor. Wah, mau pulang kampung nih, ya.
Maka dianjurkan kalau pulang kampung menghindari tanggal 28, 29, 30 tuh ya. Bisa lebih awal, bisa juga nanti habis lebaran Idul Adha. Sepi tuh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza dakhala asyrul awakhir, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahyal laila, menghidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapin dari sekarang kekuatan kita mulai nanti malam. Di antara amal yang harus kita lakukan di bulan Ramadan dan gak terjadi di bulan yang lainnya adalah ibadah apa? Ini di antara banyak ibadah nih. Nanti kita padatkan, kita khususkan nih. Ini ibadah yang di bulan Ramadan yang utama adalah salat. Allah mencintai yang wajib-wajib kemudian diikuti dengan yang sunnah. Sahur sunnah atau wajib? Sunnah. Kekenyangan makan sahur, akhirnya ketiduran, bangun-bangun menjelang zuhur, ya. Ada nggak yang sampai zuhur, bangun-bangun zuhur dia? Kekenyangan menjelang duha. Sholat berjamaahnya ditinggalin. Wajib apa sunnah? Sholat 5 waktu wajib apa sunnah? Wajib. Ini wajibnya jangan ketinggalan. Sahurnya boleh nggak sahur? Sunnah, berkah. Tapi malah justru wajibnya ketinggalan. Nah, kita juga melatih hawa nafsu ini kebiasaan Nabi ini ya, yang mungkin kita abaikan atau kita nggak ngeh ya. Saat menjelang maghrib kemudian azan tuh. Azan maghrib dianjurkan kita untuk, Nabi itu kebiasaannya memakai beberapa butir kurma, kalau nggak ada air putih dan sebagainya, kalau nggak ada yang lain. Intinya berbuka puasa yang ada, nggak mesti yang manis, karena yang manis belum tentu ada, ya kan? Udah yang ada, sunnah Nabi. Kemudian setelah itu dia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah di masjid. Salat maghrib berjamaah. Kadang-kadang kita mengikuti hawa nafsu kita kan, bawaannya mau makan apa aja, bener gak? Semua disiapin nih, kolang-kaling, kolak pisang, es buah, nasi padang, semua. Bawahnya nasi, atasnya rendang, timpa nasi lagi, atasnya ayam, semua. Mau dimakan ini semua. Lapar banget apa ya? Ya, dendam dia, seharian gak makan. Apalagi dia gak sahur ya. Ada di sini yang gak buka, ada gak? Ada orang yang lebih susah daripada kita. Seorang nanya kepada seorang syekh di luar sana, bagaimana hukumnya tidak sahur? Itu mah biasa, kita kesiangan mah sering ya. Itu biasa, karena kesiangan. Boleh tetap puasa. Kemudian bagaimana puasa kita diterima enggak kalau kita enggak berbuka? Bayangin coba. Enggak bisa buka. Bukanya enggak ada, yang dimakan enggak ada, sahur enggak ada, buka enggak ada. Di sini mah banyak. Lagi asrul awakhir, sahur ada, buka puasa ada. Makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di Al-Aqsa, Palestina, sulit untuk ibadah. Subuh-subuh ditembakin, benar gak? Ibu-ibu dipukulin, orang tua dipukulin, anak-anak dipukulin, susah sholat. Kita mumpung masih gampang, nikmat, AC lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dulu-dulu, 2 tahun lalu lah, saat pandemi memuncak, kemudian apa? Dilarang ke masjid, sholat berdekatan, ya kan? Kita marah-marah tuh. Pengen sholat ke masjid, sholat masih dilarang, bener nggak? Nah sekarang sholat udah dibuka, masjid udah dibuka, nggak ada yang datang, ya. Kemana tuh yang marah-marah kemarin, ya? Azan subuh nggak ada yang datang, akhirnya azannya muazinnya azannya jam 9 pagi, dia azan jam 9 pagi, jamaah pada datang. Ngapain kamu azan sekarang? Tadi subuh saya panggil nggak ada yang datang, ya. Maka jam 9 baru pada datang nih ya. Apa perlu ditembakin dulu kita ke masjid kan gitu. Jangan disia-siain. Aman, damai, bahagia. Berangkatlah ke masjid. Jadi kita menjaga ibadah 5 waktu. Afdhalus shalah
adalah sholat 5 waktu. Upayakan semaksimal mungkin kalau kita mau pulang kampung, di jalan dan sebagainya, jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu, wajib ya. Usahakan kita selalu di masjid. Bahkan kata Imam Syafi'i termasuk dia i'tikaf, ba'da isya di ibadah, subuh di ibadah, udah i'tikaf dia. Nah, makanya jaga. Kalau kita mengetahui keutamaan kedahsyatan salat, kita akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Lau ya'lamun nas ma fi salatil fajri wa salatil isya la tauhuma walau kana habwan. Kalau dia mengetahui kedahsyatan kemuliaan salat subuh berjamaah di masjid, salat isya berjamaah di masjid, dia akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Abdullah bin Ummi Maktum susah, matanya buta, kesulitan ke masjid, tapi minta dispensasi oleh Nabi. Kata Nabi, hal sami'tan nida, kamu dengar azan enggak? Sami'tu ya Rasulullah. Maka dia dengar azan, enggak ada dispensasi, keringanan, berangkat ke masjid. Kemuliaannya sangat dahsyat, limpahan rahmat, ampunan dosa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat berjamaah. Kalau laki-laki yang sering salatnya di rumah, itu namanya laki-laki solehah ya. Laki-laki KW dia, sering salat di rumah. Ibu-ibu punya suami yang sholatnya di rumah mulu, pakai jilbab, ya pakai jilbab dia, sholatnya di rumah. Bahkan sahabiah, ya sahabat-sahabat wanita Nabi Muhammad SAW, sholatnya berjamaah di masjid dia. Ini luar biasa. Jadi jangan disia-siain, apalagi Ramadan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidupkan malamnya ini dengan sholat sunnah tambahan, bernilainya wajib lagi. Kemudian kita sholat tarawih 11 atau 23. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat ya. Kenapa? Kita udah nggak ribut nih masalah kunut subuh. Yang kunut ada, yang nggak kunut nggak ada. Udah nggak ada yang ribut sekarang. Kenapa? Udah nggak ada yang sholat ya. Nah jangan-jangan kita puasa kemarin nggak ribut, Sabtu Ahad nih pada puasa apa enggak nih? Kalau masih ribut tandanya masih ada yang puasa, tandanya masih banyak yang sholat. Mudah-mudahan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 11 rakaat, rakaatnya pendek, bacaannya panjang. 23 rakaat, rakaatnya panjang, bacaannya pendek. Kalau kita maunya panjang ya. Kita mau rakaatnya pendek, bacaannya pendek. Kalau bisa baca surat Al-Ikhlas bagi 2. Jamaahnya insya Allah ikhlas ya. Ditempuh dengan waktu 8 menit. Ada nggak 8 menit? 8 menit Al-Fatihah satu nafas. Lompat. Sholat dolin selesai. Selesai sholat seger bugar dia. Kenapa? Habis olahraga katanya. Insya Allah ditolak tuh ibadahnya ya. Ada juga di Magetan yang kita tahu ya. Udah lama informasinya. Itu 8 jam sholat tarawihnya. Luar biasa. 8 jam 30 juz 6 imam. Habis itu nggak sholat lagi. Enggak. Ini luar biasa. 8 jam ada potensi manusia kayak gitu. Semangat ya. Dari mungkin 5 juz, 10 juz, 5 juz, 15 juz sampai 30 juz. Itu pengakuan pengurus di sana ya. Ini luar biasa. Kalau bisa ditiru ini dahsyat. Intinya kita walaupun sedikit terus. Allah mencintai sesuatu yang sedikit tapi terus menerus. Nah kemudian sholat tarawihnya itu sampai dengan selesai bersama imam, sampai sholat witir. Sama seperti orang yang melakukan sholat malam sepanjang malam ya, semalam suntuk dia sholatnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam, tarawih, tahajud, tambahkan lagi boleh. Kemudian qiyamul lail, bedanya qiyamul lail dengan tahajud. Qiyamul lail sholat ba'da isya, itu namanya qiyamul lail. Ya sholat malam kita sebelum tidur, tahajud setelah tidur. Tambahkan lagi, nggak usah ada witir. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya dari akil balik sampai saat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa karena iman mengampuni dosa. Sholat malam, sholat tarawih karena iman diampuni oleh dosa. Dari sholat ke sholat ampunan dosa 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat ampunan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan ampunan dosa. Semuanya ada di Ramadan sekarang. Hari-hari kita
di Ramadan. Jumat-Jumat kita di Ramadan. Kemudian sekarang bulan Ramadan, ya. Dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Kecuali di bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka. Celakalah, rugilah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu amalan menghidupkan malamnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk Ashrul Awakhir, ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ini Bapak Ibu, jangan taat sendirian. Ajak istrinya, ajak suaminya, ajak anaknya ibadah. Yang pertama, Nabi serius memasuki 10 hari yang terakhir, memuncak keimanannya. Yang kedua adalah Nabi i'tikaf. Ya. Kana sallallahu ya'takifu fil ashril awakhir, ya, hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW i'tikaf. Bahkan tadi di awal saya sampaikan 10 hari awal, 10 hari yang kedua, yang ketiga, bahkan Nabi 10 hari yang terakhir, bahkan Nabi menjelang wafatnya 20 hari i'tikaf. 20 hari i'tikaf, fokus ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum akifuna fil masajid. Bahkan jangankan di siang hari. Bahkan ada ulama yang mengatakan istrinya itu, ada seorang hamba Allah nih, istrinya pun dipisahkan tidurnya di siang hari. Bahkan jangan dibuka auratnya kepada suaminya untuk menggodanya, makruh katanya. Jadi ditinggalkan itu. Di siang hari ya ditinggalin, apalagi malam dibolehkan oleh Allah. Saat berjumpa suami istri boleh di malam hari, tapi saat di i'tikaf istrinya pun ditinggalkan. Cari istri yang lain, enggak, ya. Wa antum awala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Dihidupkan malamnya dengan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibuk banget nih, ini kan orang sibuk semua nih, ya. Minimal kita usahakan ba'da maghrib sampai isya itu bisa i'tikaf, ya. Kalau memang kita ada waktu lagi ba'da isya, masuk ke masjid, musholla, ajak keluarga, tetangga, ya saudara, datang ke masjid, kemudian ba'da isya sampai subuh. Nah itu usahakan kalau kita bisa ibadah i'tikaf, ajak keluarga kita. Kalau dia tidur di rumah atau di masjid, nadhaha fi wajhil ma, percikan air ke wajahnya dia. Ataupun seorang istri juga melihat suaminya tidur, bangunin percikan air. Bukan satu ember ya, ribut jadinya tuh ya. Percikan air, bangun. Nah anak-anak diajak bangun, ya, dipersiapkan. Berarti nanti jam 9 atau paling lama setengah 10 habis sholat tarawih buruan tidur supaya nanti malam bangun, pimpin suaminya atau di masjid dengan jamaah. Walaupun nggak mesti di masjid, tapi diupayakan afdolnya di masjid. Karena Nabi Muhammad SAW kalau udah masuk Masjid Nabawi dia nggak keluar lagi sampai Idul Fitri, itu afdolnya. Masuk tanggal 19 ba'da asar menjelang maghrib, masuk itu udah tak sampai Idul Fitri nggak keluar lagi. Kalau begitu luar biasa, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, kekuatannya, kenyamanan dan sebagainya, kecuali dalam keadaan darurat, sakit, ngantar istri, macam-macam hal yang darurat sifatnya. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan kita. Ada jamaah kita yang dia mengumpulkan jadwal cutinya selama ini buat Ramadan, buat i'tikaf. Pahalanya besar banget. Bayangin coba. Cutinya dia dikumpulin buat i'tikaf, bukan buat jalan-jalan, buat i'tikaf 10 hari. Ini dahsyat. Yang bisa i'tikaf ya dari tanggal 19 masuk maghrib sampai sholat Idul Fitri selesai, itu utama. Jadilah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya minimal kita dari sholat ke sholat niatkan i'tikaf, sholat tarawih i'tikaf. Kemudian ba'da isya sampai subuh kalau kita sibuk banget i'tikaf, ya. Usahakan semaksimal apa yang bisa kita lakukan.
Kemudian bangunkan keluarganya, suaminya, istrinya dan sebagainya untuk ibadah kepada Allah. Hidupkan malamnya. Wasyiddal mi'zar, kencangkan ikat pinggangnya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, istrinya ditinggalin. Diajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dua tadi itu i'tikaf, ya. Yang ketiga, buru malam kemuliaan Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir. Dia bisa di awal, di tengah, tapi paling banyak dijelaskan itu di 10 hari yang terakhir. Ya. Kemudian taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Cari malam kemuliaan itu di malam ganjil dari bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir. Walaupun urusan ganjil genap itu urusan pemerintah, Sabtu Ahad libur, ya. Supaya kita mendapatkan malam kemuliaan dari awal sampai akhir, gaspol, jangan kasih kendor, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, serius Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW i'tikaf, ya. Kemudian yang ketiga, dia memburu Lailatul Qadar, yang kebaikannya lebih hebat daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama, lebih baik. Kalau kita sholat ba'da isya, ya 2 rakaat, wafat pada saat itu dikali 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Dia sholat 2 rakaat, dihitung tiada henti 1000 bulan dia. Baca Quran, nun, wafat, nun 1000 bulan. Bahkan lebih hebat daripada 1000 bulan. Maka jangan disia-siakan, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat tahun ini. Amin. Ya rabbal alamin. Amin saja enggak cukup. H-1 menjelang kiamat kita enggak bakalan dapat Lailatul Qadar kalau kita tidak hidupkan malamnya dengan ibadah. Ada amalan minimal 5 nih. Di antara banyak amalan ini yang dibawa pulang, mudah-mudahan kita bisa kerjain. Yang tadi saya sampaikan ada namanya asyam, kita puasanya bagus. Allah menjaga kita dari setan, godaan, kemudian Allah ampunin dosa kita. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, habis asyam, qiyam, salat malam jangan tinggal. Bulan Ramadan, salat malam jangan tinggal, isya, tarawih, kalau bisa tambahkan lagi tahajud, ya. Tambahkan lagi dengan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kemudian ikuti dengan yang sunnah. Kemudian yang ketiga, amalan yang paling top berikutnya di bulan Ramadan yang utama adalah Syahrul Quran. Bukan Syahrul Gunawan, ya. Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran jangan disia-siain di bulan Ramadan. Nabi minimal, ya, dalam 1 bulan Ramadan sekali khatam. Menjelang dia wafat 2 kali khatam. Jadi kata ulama minimal, mudah-mudahan kita sekali khatam Al-Quran. Amin. Kalau udah bisa tambahin lagi 2. Yang udah biasa 3 dan seterusnya. Kalau Imam Syafi'i jangan disamain sama kita. Ini luar biasa, ya. Sehari 2 kali kayak minum obat. Dan itu di luar sholatnya lagi. Utsman bin Affan menghatamkan Quran dalam kondisi sholat. Kita bingung melihat orang-orang dulu salafus soleh hebatnya luar biasa. Diikuti oleh generasi berikutnya berapa kali dia hatam? 59 kali. Ya. Kalau dia hidup di zaman sekarang, kita bingung ngelihat dia bingung ngelihat kita. Sama-sama bingung. Kita cinta Quran nggak pernah ngaji. Kita cinta Nabi nggak mau umroh. Cinta Allah nggak mau haji. Gimana? Serius dong haji. Serius dong umroh. Serius dong baca Quran. Karena keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran orang kafir beriman. Karena Quran jin kafir beriman. Karena Quran orang benci Nabi, membunuh Nabi, sekarang kuburannya samping Nabi. Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Quran interaksinya ada 3. Tergantung kita mau targetnya apa. Ada qiraah, kita baca, nggak ngerti aja dapat pahala. 1 huruf 10 kebalikan. 1 halaman 15 baris. 1 baris 30 huruf kali 10. 15 kali 30 kali 10 sama dengan banyak. Udah banyak aja ada pahalanya, ya. 4.500 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan kalikan 10. 1 huruf 100 kebaikan. Alif lam mim 30
300 kebaikan. Cara gampang masuk surga baca Quran. Males banget kita baca. Cara gampang masuk surga adalah membaca Al-Quran. Qiraah. Baca tuh Quran. Kemudian yang kedua ada namanya tilawah. Kita tadabbur, menghayati Quran. Quran ini kan hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Baca dong terjemahannya kalau nggak ngerti. Orang beriman disebut nama Allah, bergetar hatinya, naik imannya. Gimana getar, gimana mau naik. Sedangkan ngerti juga enggak. Umar bin Khattab dibacakan surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa, bergetar hatinya, masuk Islam dia. Ada sahabat baca Quran nangis lagi. Abu Sufyan dulu sebelum masuk Islam, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abuan, saat dia mendengarkan Nabi baca Quran, mereka membenarkan. Bedanya dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling jago syair dulu di zaman Nabi terkagum-kagum dengan Quran. Kok kita nggak terkagum-kagum? Karena nggak ngerti. Rugi kita. Dibilang hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Saking hebatnya di Quran dibilang sihir. Bayangin coba. Sesuatu yang mengagumkan, nggak perlu diupdate, nggak perlu diupgrade tuh Quran. Dulu, sekarang, yang akan datang terjadi semua. Ini luar biasa. Harusnya kita terkagum-kagum dengan Quran. Seperti jin mendengarkan Nabi Muhammad SAW baca Quran, masuk ke Islam dia. Ini luar biasa. Nah, kita harus tadabbur, baca Al-Quran, terjemahannya, tafsirnya juga ada terjemahannya, hadis juga ada terjemahannya. Ini kan hudalil muttaqin, hudalin nas, peta masuk surga kita dengan memahami Al-Quran. Ada saatnya kita tilawah, ada saatnya kita qiraah, ada saatnya kita tadabbur. Baca dong, jangan diapalin doang. Jangan hanya dipahamin dibaca doang, pahami lalu amalkan. Kemudian yang terakhir ada lagi tahapannya tahfiz. Kita tingkatkan hafalan kita. Jangan trikul mulu. Bacaannya trikul mulu. Kulhu al-falaq an-nas. Tambahkan kul-kul yang lainnya. Orang yang di dalam dadanya tidak ada hafalan Quran bagaikan rumah tanpa penghuni. Ada waktunya. Kita mau sehari bagi 3 boleh, 10 hari juga boleh. Jangan disia-siain di bulan Ramadan. 1 siam, 2 qiyam, 3 Quran. 4, ini bacanya di malam hari. Ya Allah, hambamu ini di saat orang dalam keadaan tidur, dia baca Quran. Selamatkan dia ya Allah. Ini Quran nanti ngadu kepada kita. Posisi kita nanti di surga sesuai dengan bacaan terakhir kita. Sesuai dengan hafalan kita dan seterusnya. Dan kita kalah banyak nanti dengan para hufaz. Dia menikmati Quran dengan hafalannya. Kalau kita masih beban gak baca Quran? Menikmati gak? Dari apanya kita menikmati? Gelisah, capek. Berarti kita belum nikmatin. Beda, orangnya udah hafal, dia ngerti, dia paham. Berlama-lama dengan Quran dia kuat. Bahkan ulama dulu, salafus soleh, murojaah, mengulang hafalannya dalam kondisi sholat. Nikmatnya dalam kondisi sholat. Dan paling terbaik di sisi Allah dalam kondisi sholat. Kalau kita belum hafal boleh baca Quran gak? Boleh. Sholat sunnah, buka aja Quran. Pakai handphone boleh gak? Boleh. Tapi aplikasi yang lain matiin dulu. Kalau WhatsApp masuk dibalas, sebentar saya lagi sholat, batal ya. Jangan dibalas saat kita sholat. Kemudian yang keempat, sodakoh. Sodakoh jangan dilewatin di bulan Ramadan. Tiada hari di bulan Ramadan kecuali sedekah. Afdhalus sedekah adalah di bulan Ramadan. Allah lipat gandakannya banyak. Kemudian orang yang wafat ingin dihidupkan ke dunia, amal apa yang ingin dilakukan? Sedekah. Kalau kita tahu orang-orang yang ada di alam kubur minta dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen ngidupin malam-malamnya di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita belum wafat. Kita sedekah, ada zakat mal, zakat fitrah, ada wakaf ya, kemudian juga ada berbagi bagi orang yang puasa, pahalanya sama seperti orang yang puasa. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang sangat baik, apalagi saat memasuki bulan Ramadan. Orang yang sangat dermawan bagaikan angin yang berhembus, siapapun diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sesuai takaran kita, kekayaan kita berapa. Mungkin kita orang susah, tapi dia susah aja berbagi, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah dijauhkan dari 7 jurang neraka. 7 jurang antara satu dengan yang lainnya jaraknya 500 tahun. Jauh. Makanya jangan disia-siain. Yang mampu memadamkan panasnya api neraka dengan sedekah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, walaupun 1 biji kurma, setengah biji kurma kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, perbanyak zikir dan doa. Perbanyak zikir dan
doa. Di sela-sela, makanya tarawih itu adalah ibadah yang ada jeda istirahatnya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nabi Musa alaihissalam dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sangat dekat kepada Allah salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Berapa jaraknya? 60 lapisan antara Nabi Musa dengan Allah. Kemudian siapa lagi yang paling dekat? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lapisan sedikit pun dengan Nabi, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj, wallahu a'lam. Kemudian siapa lagi yang dekat? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat menjelang berbuka dia berdoa, sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa, berbanyak doa. Saat Lailatul Qadar, Aisyah bertanya Nabi, apa yang saya lakukan kalau saya melihat Lailatul Qadar dan sebagainya? Perbanyak doa Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka ampunilah dosa kami. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku amatlah sangat dekat. Aku kabulkan setiap apa yang diminta selama ditaat kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita melakukan amal saleh. Allah ampuni dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin waj'alna minal mukhlasin waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah siang ini kita akan kembali melanjutkan program One Day One Juz kita. Dan insyaallah siang ini kita akan membaca 5 halaman kedua daripada juz 17. Silakan dibuka halaman 327. Halaman 327 Surat Al-Anbiya ayat ke-58. Sekali lagi halaman 327 Surat Al-Anbiya ayat ke-58. Baik, sebelum kita memulai pembacaan Al-Quran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan sama-sama niatkan semoga apa yang kita baca dinilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pahala kebaikannya mengalir kepada kedua orang tua kita, menjadi wasilah gugurnya dosa kita di masa yang lalu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم
فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها
وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu agar kami bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu agar kami bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ilmu agar kami bisa mengamalkan serta mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.